Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa lagi dengan Bapak Muhammad yang kajiannya selalu ngangeni gitu kata Pak Toha. Alhamdulillah. Alhamdulillah betul itu. Ya, jadi Pak Toha itu secara mengkhususkan Pak, kalau saya ngundang dengan nama Pak Yusuf Muhammad, beliau insya Allah muncul itu. Tapi kalau ustadznya atau sebagai pembicaranya bukan Pak Yusuf Muhammad, Pak Toha belum tentu muncul itu. Pak Her bisa aja itu. Baiklah, kita lanjutkan ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh ya, saya jadi ingat lagi karena terkait dengan kafah, maka yang dibaca itu harus Al-Baqarah ayat 208 kalau nggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu Udkhulu silmi kafah. Silmi kafah. Ya. Saya lupa malah jadinya tuh. Enggak apa-apa lah ya. Intinya begitu supaya kita itu berislam secara kafah dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Udkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Baik, sebagaimana biasa kita akan mendengarkan ceramah atau arahan dari Pak Yusuf Muhammad. Nanti akan diselingi dengan mungkin tilawah insyaallah. Tapi teman-teman yang biasanya tilawah sedang nggak muncul nih, nggak apa-apa tadi. Oke, nanti bisa Pak Toha atau saya atau ada nih Bu Siti Rohayah juga biasanya tilawah. Jadi Pak Alini Gilang alhamdulillah juga ada. Baik Pak Kiai, disilakan untuk dimulai sesuai dengan judul kita melanjutkan kajian mahabbah yang lalu. Pokoknya yang ada kafahnya itulah. Silakan Pak Ustadz untuk dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatu wa salaman ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah malam ini kita bisa kembali berjumpa dalam rangka melanjutkan kajian kita. Temanya adalah memantapkan mahabbah menuju muslim kafah. Tempo hari mahabbah kepada Rasul menuju muslim kafah sudah. Dan sesungguhnya mahabbah kepada Allah juga sudah. Karena tapi ini terpisah-pisah. Mahabbah kepada Allah itu sudah setahun yang lalu kalau tidak salah itu. Nah, dalam rangkaian supaya punya keikhlasan, jalan menggapai keikhlasan adalah dengan mahabbah kepada Allah. Nah, supaya ini menjadi satu tema yang utuh, supaya betul-betul sistematis di dalam keilmuan kita, karena ini menyangkut hal yang sangat-sangat mendasar, mahabbah ini, maka ini sengaja saya sampaikan, mungkin sebagiannya ada pengulangan, ya, pengulangan.
Tapi pengulangan ini saya pikir tidak ada masalah. Karena ngaji seperti kita ini, kita istilahkan ngaji bersama. Ngaji ini kepentingannya ada dua. Ngaji dalam rangka ibadah, ada ngaji dalam tujuan ilmu. Begitu. Ini belajar agama itu begitu. Ada dua tujuan. Tujuan ibadah. Kalau tujuannya sekedar ibadah, itu pun juga bagus. Maka walaupun bagaimana ngaji 1 jam itu, nilainya lebih baik dibandingkan sholat sunnah 100 rakaat. Nah, itu kalau tujuannya ibadah. Ya. Mungkin bisa jadi kalau saya ditawari pilih sholat sunnah 100 rakaat apa ngaji 1 jam. Kalau saya milih ngaji 2 jam juga nggak apa-apa. Karena apa? Karena kalau sholat 100 rakaat, jangankan 100 rakaat, ya. Kalau kurang dari itu juga tidak mudah. Alasannya kenapa milih ngaji lebih lama? Karena ngaji itu bisa sambil ngantuk. Tapi kalau sholat kan nggak bisa sambil ngantuk. Jadi tetap pilih ngaji lah, kira-kira gitu. Itu kalau tujuan ibadah. Nah, ngaji yang kedua, itu yang tidak kalah pentingnya ada tujuan ilmu. Ya, belajar agama itu ada tujuan ilmu. Nah, tujuan ilmu ini berkaitan dengan kewajiban Muslim terhadap ilmu. Itu ada 5M, Pak Heri. Jadi setiap Muslim itu punya kewajiban terhadap ilmu. Boleh disingkat 5M biar mudah mengingat. 1, mempelajari. Nah, ini jelas, kita sudah paham. Mempelajari ilmu agama itu wajib. Tandanya orang itu dikehendaki baik menjadi baik oleh Allah, dia dipandaikan, difahamkan ilmu agamanya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ada itu. Yang kedua, ya. Yang kedua adalah kewajiban terhadap ilmu memahami. Belajar itu tadi, walaupun tidak paham sudah tetap dapat pahala, tapi tidak akan mendapatkan hikmah ilmu kalau dia tidak paham. Maka yang kedua kewajiban memahami. M yang ketiga mendalami. Orang belajar agama sudah paham, sudah bagus, tapi kalau tidak mendalam gampang lupa, gampang hilang. Padahal ilmu agama itu panduan hidup yang sesungguhnya. Bagaimana kalau ilmunya hilang, lupa? Nah, berarti perilakunya menjadi sangat tidak baik, akan melenceng. Maka ada kewajiban yang ketiga, tafaqquh fiddin, ya, mendalami agama. Nah, yang keempat ternyata kewajibannya adalah mengamalkan, ya, mengamalkan ilmu yang sudah dimiliki. Nah, bahkan orang yang punya ilmu lalu diamalkan, ini Allah menjanjikan akan diberikan ilmu-ilmu yang belum diketahui. Nabi bersabda, man alima, ini sabda Nabi, man alima wa amila bima alima allamahullahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang berilmu, punya ilmu, kemudian dia berusaha mengamalkannya, maka Allah akan memberikan ilmu yang belum diketahui. Nah, ini kira-kira experience di dalam ilmu. Orang yang punya ilmu lalu diamalkan, dia nanti mendapatkan tambahan-tambahan ilmu berupa pengalaman mengamalkan ilmu. Dan ini sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Untuk yang keempat, mengamalkan ilmu. Yang kelima, nah ini juga dalam rangka menjadi Muslim kafah. Karena Muslim kafah itu salah satu bekalnya adalah ilmu. Yang kelima adalah mengevaluasi. Orang yang sudah belajar agama tetapi tidak mengevaluasi sejauh mana ilmu agama yang dimiliki, dia tidak akan tahu di mana letak kurang dan lebihnya. Nah, tidak mungkin akan mencapai sempurna kalau tidak tahu tahapan-tahapannya sampai mana. Itu M yang kelima. M yang keenam baru ini puncaknya, mengembangkan dan meningkatkan ilmu. Bagaimana orang bisa meningkatkan ilmu kalau tidak pernah dievaluasi ilmu yang dimiliki? Itulah 6 ya. 6 apa 5? 6 ya? 6 ya. 6M kewajiban Muslim terhadap ilmu. Mempelajari, memahami, mendalami, mengamalkan, mengevaluasi, dan M yang ke-6 adalah meningkatkan, menyempurnakan, mengembangkan ilmu yang sudah dimiliki. Kalau mengajarkan itu gimana? Kenapa? Kalau nggak salah dulu ada mengajarkan. Gitu. Misalnya kita kan sudah pandai baca Quran, hafal dan sebagainya. Ini kayak Pak Ustadz kan mengajarkan kan. Ini ya, ada di mana? Itu termasuk mengamalkan ilmu. Oh, mengamalkan. Termasuk mengamalkan. Kemudian yang kedua termasuk mengembangkan.
Yang keenam, M yang keenam. Jadi model, karena pesan Nabi begitu, ta'allamul ilma wa'allimuhun nas, pelajari ilmu dan ajarkan kepada manusia. Nah, jadi mengajarkan ilmu itu bagian dari pengamalan. Ya. Nah, maka mengamalkan di situ dimensinya sangat luas. M yang keempat. Mempelajari, memahami, mendalami, mengamalkan, mengevaluasi. Kemudian yang M yang keenam adalah menyempurnakan atau mengembangkan atau meningkatkan. Nah, maka ngaji itu walaupun ada pengulangan-pengulangan sesungguhnya tidak menjadi persoalan karena kalau M yang pertama sudah paham, ya sudah mempelajari, mungkin memahami. Pengulangan mungkin pendalaman, seterusnya dan seterusnya. Makanya topik kita mulai malam ini adalah pemantapan mahabbah ya, dalam menuju muslim kafah. Nah, kenapa kita perlu memantapkan mahabbah? Karena kita sudah tahu tempo hari beberapa kali pertemuan itu bahwa seruan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang beriman masuklah Islam secara kafah, jadilah muslim yang kafah. Nah, itu sambutannya kan ada 3 kelompok. Yang pertama adalah sambutan orang beriman, sami'na wa ata'na. Kalau orang kafir, sami'na wa asayna. Kalau orang munafik itu sami'na wa hum la yasma'un. Itu hanya 3 kelompok itu. Seruan agama itu, respon manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Orang-orang beriman, sami'na wa ata'na. Kalau orang kafir, sami'na wa asayna. Kalau orang munafik itu sami'na wa hum la yasma'un. Kembali ayat-ayatnya sudah itu ya. Nah, sami'na wa ata'na itu dibagi 3. Kembali juga ini sudah ada penjelasannya. Ada ketaatan seorang muslim terhadap agamanya itu sami'na wa ata'na-nya itu dibagi 3. Ada 3 kualifikasi. Ya, level-level ketaatan. Yang pertama, yang level paling rendah itu taat karena terpaksa. Gitu ya. Taat karena terpaksa. Itu sudah bagus. Mau taat walaupun terpaksa. Karena nanti kalau terus istiqomah kan jadi biasa. Rasa keterpaksaannya hilang, bisa menjadi ikhlas. Nah, tapi kalau keterpaksaannya ini terus-menerus tidak berusaha hilang, nah ini menjadi ketidakikhlasan, menjadi dan macam-macam. Maka ini taat karena terpaksa ini sudah baik, tapi mengandung risiko yang sangat besar. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, taat karena kesadaran. Nah, ini biasanya kalau orang tambah ilmunya, itu tambah kesadarannya. Ya, tambah kesadarannya. Apakah ini sudah aman? Sudah lebih bagus. Orang patuh taat karena kesadaran ini sudah bagus. Tapi masih mengandung bahaya dan belum ideal. Nah, salah satu bentuk belum idealnya itu hitung-hitungan. Ya. Ibadahnya hitung-hitungan, biasanya sesuai dengan kepentingannya. Biasanya sesuai dengan kepentingannya. Dan ini juga mengandung bahaya. Bahayanya seringkali karena hitung-hitungan, maka ibadahnya lebih mengutamakan kepentingannya sendiri daripada kepentingan yang diibadahi. Dalam hal ini orientasinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang paling gampang, orang kalau punya hajat yang sangat diinginkan, maka tahajudnya demikian serius. Itu ya. Tahajudnya demikian serius. Bahayanya apa? Nanti kalau sudah diijabahi, karena tahajudnya orientasinya untuk menggapai cita-citanya, kalau cita-citanya sudah tercapai, biasanya tahajudnya kendor. Nah, bahayanya di situ. Nah, yang kedua bahayanya lagi, itu adalah tanpa terasa dia lebih mengutamakan yang sunnah dibandingkan meningkatkan kualitas yang wajib. Bayangkan seringkali terjadi sholat isya biasa-biasa saja, tapi sholat tahajudnya begitu diusahakan sedemikian rupa bagus. Karena apa? Dia yakin akan berdoa untuk karirnya, untuk hartanya, untuk macam-macamnya.
Nah, di situ itu dalam perspektifnya adab ibadah kurang tepat. Ya. Karena bagaimanapun Allah itu akan lebih senang ditakorubi, didekati dengan melakukan kewajibannya. Nah, istilahnya Pak Toha, Pak Akhir dulu kan, jangan sampai orang kerja itu semuanya selesai kecuali yang pokok-pokok. Nah, yang begitu itu ya, semuanya beres kecuali ya. Nah, itu enggak baik. Dalam agama begitu. Jangan sampai sholat isya-nya biasa-biasa saja, tapi tahajudnya begitu getol karena ada permintaan-permintaan khusus tadi itu. Yang permintaan khusus itu orientasinya pada dirinya. Nah, di situ di Al-Hikam itu, Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam itu memberikan pesan yang memberikan warning yang tajam. Peringatannya adalah al-musara'ah ila nawafilil khairat wa takasul anil qiyam bil wajibat min syahwatil khafiyah. Orang yang sangat getol menjalankan ibadah-ibadah sunnah, tapi dia abai meningkatkan kualitas ibadah wajib, itu ibadahnya sesungguhnya didorong oleh hawa nafsu yang terselubung. Nah, itu ada sisi bahayanya. Nah, itu kalau ketaatannya karena kesadaran. Ya, kesadaran. Nah, makanya apa kaitannya dengan mahabbah? Nah, dalam ketaatan kepada Allah itu, kalau taatnya karena cinta, itulah ketaatan yang terbaik. Orang kalau sudah jatuh cinta, tidak nawar-nawar, apapun dipenuhi, apapun dituruti. Ya, makanya pelajarannya sangat banyak. Kalau orang ingin merek mobil yang terbagus, maka segala upaya dilakukan untuk itu. Kalau orang ingin karirnya terus meningkat, maka segala cara dijalankan. Nah, ini menunjukkan sebuah ilustrasi bahwa kecintaan kepada sesuatu itu menjadi energi yang dahsyat untuk mengejarnya. Cinta itu dalam bahasa tasawuf, dalam bahasa Al-Quran adalah mahabbah. Maka cinta kepada Allah itu adalah energi yang sangat dahsyat untuk maksimalnya ibadah, untuk menjadi muslim kafah. Nah, itulah sebabnya mantapnya mahabbah kepada Allah akan memantapkan langkah menjadi muslim kafah. Rendah dan tipisnya kecintaan kepada Allah akan merendahkan juga spirit untuk beribadah menuju muslim kafah. Maka di situ letak pentingnya kenapa untuk mengejar ayat 208 Al-Baqarah itu, muslim kafah yang menjadi tema majelis kajiannya Kang Aher, itu adalah harus ditopang dengan mahabbah. Nah, yang materi yang lalu, yang mungkin setahun yang lalu itu mahabbah dalam rangka keikhlasan. Nah, muslim yang kafah itu juga muslim yang ikhlasnya itu level tinggi. Nah, untuk mendapatkan keikhlasan level tinggi, itu juga modalnya mahabbah kepada Allah. Nah, itu ada hadis qudsi kan, al-ikhlasu sirrun min sirri, istauda'tuhu ala qalbi man ahbabtuhu min ibadi. Ikhlas itu rahasia dari rahasiaku, sekian banyak rahasiaku. Ini hadis qudsi. Yang aku sematkan, akan aku tanamkan, akan aku goreskan, akan aku ukirkan di hati hamba-hamba yang aku cintai. Kalau ingin ibadah itu ikhlas dalam rangka menuju muslim kafah, maka modalnya harus ada mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sinilah letak pentingnya kenapa tema mahabbah ini perlu kita mantapkan, tentu saja dalam rangka sebagai bekal menuju muslim kafah. Baik, clear ya dari aspek outline-nya clear. Baik, silakan Pak Yahya. Ini kan tadi ada tiga ketaatan ya. Taat karena cinta, taat karena terpaksa, karena ilmu gitu ya, karena dia belajar. Karena kesadaran, ilmu. Kesadaran, terus taat sama karena cinta gitu ya. Iya. Keterkaitan dengan istilah ta'abudi sama ta'akuli itu dan ini bagaimana itu, Tan? Mohon penjelasan. Ya, ta'abudi ya, itu dari ibadah. Ya, dari ibadah dari ta'abudi. Kemudian kalau ta'akuli itu dari akal, rasionalitas.
dari rasionalitas. Nah, kalau orang ta'abbudi itu, ta'abbudiyah, sehingga muncul kata ibadah dan abudah, nah, gitu ya. Kemudian tadi surat Al-Furqan itu ibad, nah, itu istilah-istilah yang luar biasa. Kalau ibadah itu levelnya pengabdian biasa. Nah, tapi kalau ibad, ya itu pengabdian yang sudah lebih. Ya, jadi seorang hamba yang menghambakan betul. Apa kaitannya dengan ta'abbudi? Ta'abbud itu spirit pengabdian level tinggi. Gitu. Enggak, sudah sampai ke level tidak hitungan-hitungan lagi, ya. Tidak hitungan-hitungan lagi dalam beribadah. Sama dengan Itu yang itu penting. Nah, sampai wa atona yang levelnya tinggi. Nah, itu berarti orang yang ikhlas, orang yang punya cinta, yang mahabbah kepada Allah. Kalau ta'akuli itu masih rasionalitas. Rasionalitas sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan akalnya. Dan itu sudah baik kalau menggunakan akal yang sehat. Tapi kan akal seringkali tidak sehat. Nah, gitu. Akal seringkali tidak sehat. Karena akal itu didorong oleh dua. Akal yang didorong oleh iman dan ilmu, ya, akal yang didorong oleh hawa nafsu. Nah, gitu kan. Nah, itu bedanya ada di sana nanti. Itu Pak Aher. Baik, ya. Kita lanjut mulai dari ayat, karena ini pemantapan, jadi kita mulai dari ayat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Ya. Wahai orang-orang beriman, masuklah Islam secara kafah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Hambatan menjadi muslim kafah itu adalah setan, innahu lakum aduwwum mubin. Nah, pertanyaan pertama begini. Siapakah yang disebut muslim kafah itu? Ini supaya mendapatkan definisi yang clear. Muslim kafah itu muslim yang seperti apa? Nah, begitu. Pernah nggak menemukan itu? Apa? Muslim kafah itu kira-kira muslim yang seperti apa? Nah, mungkin saya sudah menjelaskan atau belum, tapi kalau sudah ya anggap pengulangan pemantapan, tapi kalau belum mudah-mudahan menjadi hal yang tambahan ilmu kita. Muslim kafah itu adalah cirinya 3. Seorang muslim yang kuat imannya, sempurna ibadahnya, mulia akhlaknya. Itu muslim kafah. Jadi muslim kafah itu adalah muslim yang kuat imannya, sempurna ibadahnya, ya, sempurna ibadahnya, dan mulia akhlak. Definisi itu merupakan intisari dari ayat 24-25 surat Ibrahim. Nah, ini karena rujukannya di sana, Pak Aher boleh dibuka. Surat Ibrahim ayat 24-25. Itu ciri muslim, kriteria atau definisi muslim kafah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas la'allahum yatadzakkarun. Itu ayat 24-25 surat Ibrahim. Surat Ibrahim. Sudah ketemu? Ini perlu dilihat ayatnya. Iya. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langitnya. Bagaimana kalau ada jamaah suruh baca dulu, Pak? Boleh. Mbak Eti, ayo silakan, Mbak Eti Retno. Silakan siapa yang baca? Ya. Bu Eti silakan, Mbak Eti Retno. Ya, Pak Aher. Ya. Yang di Ayah. Alam taruh. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin
Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Satu lagi. Ya. Yang ayat berikutnya. Ya. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Nah, itu ya, ayat 24-25 ini adalah ilustrasi petunjuk Al-Quran, pelajaran bagi manusia tentang Muslim yang kafah, Muslim yang sempurna, yaitu akarnya itu adalah iman. Nah, gitu ya. Ini perumpamaan yang dimaksud akar itu adalah iman. Yang dimaksud pohon menjulang tinggi itu adalah syariah ibadah. Nah, gitu. Yang dianggap buah-buahan, wa min samaratil iman al-akhlaqul karimah, itu kalau pelajaran-pelajaran tauhid dan pelajaran akidah akhlak dalam buku-buku agama. Di antara buahnya iman dan wujud ibadah hablum minan nas itu adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Maka dari dua ayat ini tadi kita definisikan Muslim kafah itu adalah Muslim yang imannya kuat, ibadahnya sempurna, ya, kemudian akhlaknya mulia. Itu adalah ciri Muslim kafah. Nah, ayat 24-25 ini oleh para ulama juga dijadikan dasar tentang rukun agama. Nah, ini juga ada istilah arkanuddin, rukun agama. Sebuah ajaran itu dianggap agama, nah, maka kalau memenuhi 3 unsur, ada unsur akidah, ada unsur syariah, ada unsur akhlak. Ya, jadi akar yang kuat itu perumpamaan tentang akidah, ya, begitu. Allah membuat perumpamaan kalimah thayyibah. Bapak Ibu masih ingat Pak Toha, Kang Akhir, tentang kalimah thayyibah itu kalimah apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu adalah kalimah thayyibah. Kalimah la ilaha illallah itu memiliki minimal 15 sampai 24 nama. Kalimat la ilaha illallah itu satu-satunya kalimat yang memiliki puluhan nama. Ya. Kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat ikhlas, ya, dan seterusnya sampai 24 atau minimal 15. Itu dalam agama Islam begitu. Itu kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, betapa pentingnya kalimat la ilaha illallah itu, maka ditekankan oleh Allah di dalam ayat 19 surat Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, itu di dalam surat Muhammad ada itu. Sedemikian pentingnya kalimat tauhid ini. Nah, kenapa penting? Nah, itu tadi. Nanti kita lihat di ayat 24 itu pengaruhnya demikian itu. Ya. Di surat Muhammad itu ada ayat yang menekankan tentang la ilaha illallah. Ayat 19, Pak Aher.
ayat 19. Fa'lam annahu. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu baru kemudian disusul wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dalam kalimat Arabnya itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ini kalimat tauhid. Kalimat sekali lagi kalimat la ilaha illallah itu memiliki 24 sampai atau 15 nama. Itu menunjukkan dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Pengaruhnya apa? Kalimat la ilaha illallah ini dalam perspektif ayat 24-25 surat Ibrahim tadi, kalimat thayyibah ini kalau sudah menghujam di dalam hati manusia, maka dia akan sangat mempengaruhi, sangat signifikan pengaruhnya menjadi muslim kafah karena imannya kuat. Kalau sudah imannya kuat, maka syariatnya, ibadahnya akan lengkap. Karena didorong oleh keimanannya. Maka perumpamaan ayat 24 tadi itu adalah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Cabang-cabang pohonnya menjulang tinggi ke langit. Kalau ini dianalogikan kepada ibadah, kalau orang itu imannya kuat, akan menjadi tandanya nantinya menjadi muslim kafah, ibadahnya gemuk, tidak kurus. Nah, ibadah sholat tidak hanya yang wajib, tapi juga yang sunnah. Nah, kira-kira begitu. Ya. Itu tidak hanya yang pokok saja, tapi ranting dan dahannya ibadah-ibadah sunnah sedemikian rupa. Ibadah maliyah hartanya juga tidak hanya zakat, tetapi juga ada infak, ada sedekah. Puasanya juga tidak hanya Ramadan, tapi juga ada Senin, ada Kamis, ada Ayyamul Bid, bahkan puasa Daud. Begitu, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sangat dipengaruhi oleh level keimanannya. Nah, kalau sudah begitu, maka akan menghasilkan akhlak yang sempurna. Akhlak yang sempurna. Dari mana syariat melahirkan akhlak sempurna? Misalnya dari sholat. Sholat itu kan ada 5 level. Nah, puncak level sholat itu adalah tanha anil fahsya wal munkar. Kalau seseorang sholatnya sudah bisa menjadi pembinaan diri, menghindari pekerjaan yang keji dan yang mungkar, maka orang lain baru merasakan kemuslimannya. Orang kalau sholatnya hanya sholat saja, orang lain tidak merasakan kebaikannya sebagai seorang muslim. Tapi kalau dia sudah akhlaknya mulia, baru dirasakan. Bahkan sebaliknya, orang sangat baik, sangat pinter, tapi kalau akhlak sesama manusianya tidak baik, maka yang lain-lain seolah-olah tidak ada harganya. Lenyap itu. Nah, di situ yang ketiga, buah yang dimaksud ayat 25 surat Ibrahim tadi, itu adalah akhlakul karimah. Dari ayat 24-25 surat Ibrahim inilah, maka kita berkesimpulan, tadi definisi muslim kafah adalah seorang muslim yang kuat imannya, yang sempurna ibadahnya, dan yang mulia akhlaknya. Nah, itu definisi dari udkhulu fis-silmi kafah. Nah, untuk mencapai ke sana, nah tadi bekalnya adalah mahabbah kepada Allah. Nah, sebelum kita dalami lebih mantap lagi tentang bagaimana mahabbah kepada Allah, ciri-cirinya apa dan lain-lain, nah kita loncat dulu ke wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkahnya setan. Saya sudah pernah menjelaskan belum Pak Aher? 7 strategi iblis menggagalkan ibadahnya manusia. Sudah Pak Toha ya? Sudah apa belum? Rasanya belum. 7 ya. Coba mungkin dipancing dulu. Rasanya ada.
diulang lagi nggak apa-apa, seandainya ada yang pernah. Baik, ya. Jadi ada tujuh langkah iblis itu menggagalkan ibadahnya manusia. Langkah yang paling konvensional yang pertama itu iblis terang-terangan menghalang-halangi manusia untuk beribadah. Ya otomatis itu menjadi hambatan untuk menjadi muslim kafah. Nah, mengacu dari bahwa yang namanya iblis setan itu minal jinnati wan nas, kadang nempel di jin, kadang nempel di manusia, ya, yang namanya setan itu, maka kadang-kadang setan itu yang menjelma dalam diri manusia. Bahkan satu saat sahabat Umar bin Khattab itu pernah naik kuda. Jadi beliau sudah naik di lapak kuda, di punggung kuda siap jalan. Ternyata kudanya itu hanya muter-muter, nggak mau ke depan. Muter aja begitu. Apa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab? Maka kuda itu lalu dipecut, digebuk pantatnya. Ternyata sambil mengatakan setan gitu. Gitu. Nah, dari sana kemudian para ulama itu membuat definisi apa itu yang disebut syaitan. Setan itu dari kata syaiton itu Pak Heri, itu dari kata dasarnya adalah syatona, ya. Syatona. Nah, syatona itu dalam bahasa Arab kullu ma ba'uda anil haq fahuwa syaiton. Segala sesuatu yang jauh atau menjauhkan seseorang dari kebaikan dan kebenaran itulah setan. Nah, itu definisi setan itu begitu. Kullu ma ba'uda anil haq fahuwa syaitan. Hakikatnya setan itu adalah segala yang menjauhkan manusia dari kebaikan dan kebenaran. Itulah namanya setan. Nah, sahabat Umar maka karena kudanya itu nggak mau taat, maunya ke depan melaju, tapi malah muter saja di tempat, maka itu dianggap pembangkangan, maka digebuknya dengan kata-kata setan gitu. Nah, itu apa namanya? Pernah terjadi peristiwa itu. Lalu apa hubungannya dengan bahwa strategi pertama setan menggagalkan manusia adalah dengan cara terang-terangan menghalangi manusia berbuat baik? Nah, ini wujudnya macam-macam. Ya, wujudnya macam-macam. Yang nanti kalau wujud-wujud ini diikuti, endingnya adalah menjadi muslim minimalis. Ayo kita bergiat di masjid, Anda usah. Itu sudah ada pengurusnya. Nah, misalnya begitu. Ayo taklim, apalagi kalau dijawab la ikraha fiddin, nggak ada paksaan agama. Nah, itu akibatnya minimalis itu, apalagi salah kutip ayat. Ayat itu jelas untuk non-muslim, la ikraha fiddin, tapi digunakan oleh seorang muslim ketika diseru kebaikan. Jelas itu akan menjadi muslim minimalis. Ayo ngaji, enggak, paling materinya itu saja, saya sudah tahu, dan seterusnya. Nah, padahal ngaji itu tadi ada tujuan ibadah, ada tujuan ilmu aja 6M. Bagaimana orang mengatakan bahwa nggak mau ngaji gara-gara dia sangat yakin materinya itu saja. Nah, itu cara-cara iblis membisikkan kepada manusia yang tujuannya sebenarnya adalah menghalangi berbuat baik. Itu strategi konvensional yang paling umum. Itu strategi yang pertama. Itu yang pertama. Menghalangi. Ya. Kalau dalam Al-Quran itu ada ayat waman azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkarosmiha dan seterusnya itu. Jadi ada dihalang-halangi. Ya. Yang kedua, strategi yang kedua, atau mungkin diambil dulu ayatnya Pak Aher, masih di surat Al-Baqarah, tadi yang setan terang-terangan menghalangi ibadahnya manusia itu.
itu ada ayat yang berbunyi di surat Al-Baqarah itu waman azlamu mimman mana'a, ayat 114 coba. Kalau tidak salah. Iya. Ya. Jadi waman azlamu mimman mana'a, boleh kalau mau dibaca? Boleh, silakan Ibu Eti lagi. Ya, tilawahnya enak. Silakan, Bu. Lagi pergi mungkin ya. Oh, ada. Silakan, Bu. Betty. Waman azlamu, dan siapakah yang lebih zalim? Mimman mana'a masajidallah ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha, dibandingkan orang-orang yang menghalangi, melarang di dalam masjid-masjid itu untuk berzikir kepada Allah. Nah, itu menghalangi orang untuk berzikir di dalam masjid itu termasuk perbuatan yang lebih zalim, paling zalim. Wa sa'a fi kharabiha, apalagi berusaha merobohkan masjid-masjid. Merobohkan masjid bukan sekedar bangunannya, tapi merobohkan aktivitas-aktivitas yang menuju ibadah kepada Allah. Nah, ayat ini harus menjadi perhatian kepada para pengurus masjid. Jangan gara-gara ada perbedaan pandangan pemahaman saja, lalu kegiatan masjid dihentikan. Nah, atas nama sebagai ketua masjid, wah ini berbahaya. Ya, berbahaya. Maka nalahum ayadkhuluha illa khaifin. Ya. Yang seharusnya orang masuk masjid itu harus dengan rasa tawaduk, khusyuk, takut kepada Allah. Nah, orang yang berbuat yang dianggap lebih zalim, perbuatan yang paling zalim adalah menghalangi orang untuk berzikir di dalam masjid, itu oleh Allah dinyatakan lahum fid dunya khizyun. Ya, dunianya rugi, dan kemudian akhiratnya mendapatkan azab yang sangat luar biasa, pedih besarnya. Nah, itu ayat 114 Al-Baqarah. Nah, ini berkaitan dengan, ini nanti berkaitan dengan di surat At-Taubah itu ada istilah masjid diror. Masjid diror itu masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik, ya, masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik, yang ketika itu merencanakan dia membuat masjid yang lebih bagus, ya, tetapi tujuannya untuk menjebak Nabi. Karena tahu Nabi dan sahabat itu suka ke masjid, maka dia membuat masjid yang lebih bagus. Rencananya kalau Nabi sudah di dalam, itu akan dirobohkan masjid itu sehingga mencelakakan Rasul dan para sahabat. Itu namanya Masjid Diror. Ya. Nah, itu di surat At-Taubah. Boleh dilihat di surat At-Taubah. 107. Ada di 107 atau 108. Yang kemudian sebaliknya ada Masjid Taqwa. Nah, itu. Ya. Ayat 107. Mau dibaca? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina takhadhu
hidang dirora watafriqom bainal mu'minin wa irsadal liman haraballahu wa rasulahu min qabl wala yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadibun. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk mencegah belah, untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Ya, jadi ayat 114 tadi itu berkaitan dengan ayat 107 surat At-Taubah. Jadi ketika Nabi sudah punya masjid, maka mereka membuat masjid yang terbaik supaya Nabi mau ada di dalamnya. Kalau sudah begitu ditunggu di sana, kemudian kalau sudah masuk dijebak akan dirobohkan. Nah, tujuan yang lain adalah memecah belah mereka supaya tidak semua mengikuti Nabi dan ada yang mengikuti mereka. Dan itu mereka lakukan untuk meyakinkan seolah-olah benar. Ini perilakunya orang munafik sampai mereka bersumpah, demi Allah, ini adalah demi dakwah, demi kebaikan, demi Islam. Nah, sumpah-sumpah. Tapi sesungguhnya Allah itu sangat tahu mereka itu adalah pendusta belaka. Pendusta belaka. Nah, ini model-model ya, orang-orang yang berbuat seperti itu, langsung maupun tidak langsung itu menghalang-halangi orang untuk beraktivitas di masjid, itu adalah orang-orang yang sedang digoda oleh iblis. Ya. Itu penjelmaan iblis yang terang-terangan menghalangi orang untuk beribadah. Ini strategi yang paling konvensional, strategi yang pertama. Ya, pertama. Nah, yang kedua, ya ini perilaku iblis yang kedua. Kalau iblis setan ini gagal menghalang-halangi manusia untuk beribadah dengan cara yang pertama, dia akan masuk menggunakan cara yang kedua. Apa itu cara yang kedua? Tidak dicegah, tapi dibujuk, dibisiki dengan berbagai argumentasi untuk menunda-nunda pelaksanaan ibadah. Nah, di sini pentingnya untuk menjadi muslim kafah. Karena muslim kafah itu menuju muslim kafah itu hambatannya godaan setan. Ibarat perjalanan harus tahu risiko bahaya perjalanan, maka setan ini menggunakan strategi yang kedua, yaitu membisikkan kepada seorang muslim dalam rangka menjalani ibadah untuk ditunda-tunda. Nah, kalau sudah ditunda ya bisa lupa, bisa dan lain sebagainya. Itu menunda-nunda. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an kan ada prinsipnya, apalagi yang namanya taubat. Itu prinsipnya adalah segera. Segera. Ada ayat kan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, gitu ya. Ada kata bersegeralah dapatkan ampunan Allah. Itu di surat apa itu? Ali Imran. Ya, hadits juga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Al-musara'ah ilal khair. Ali Imran ayat berapa tuh?
130 berapa? 2 atau 3? Coba dicek. Ali Imran 132 atau 133 kalau tidak salah. 133 ya. 133 ya. Wasari'u ila maghfiratin. Ya, sampai situ ya, terus. Ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah. Bersegera itu kan lawan katanya ditunda-tunda. Nah, maka cara setan menggagalkan ibadah manusia, menggagalkan tobatnya manusia, menggagalkan segera menjadi muslim kafah, itu kalau tidak bisa dihalang-halangi secara terang-terangan, karena orang yang dihalangi ini memang sudah biasa melakukan ibadah, maka dibujuk, dibisikin dengan cara ditunda-tunda. Nantilah, tidak apa-apa, masih ada waktu, dan seterusnya. Nah, gitu. Penundaan ini apakah bahaya? Penundaan ini ada yang tidak berbahaya, tapi ada yang juga berbahaya. Yang tidak berbahaya tentu saja kalau penundaan ini masih mendapatkan waktu. Yang berbahaya kalau penundaan ini penundaan taubat. Itu yang penundaan ibadah yang paling berbahaya, itu adalah menunda-nunda taubat. Itu yang paling berbahaya. Karena taubat itu berkaitan dengan akhir hayat. Ya. Orang tidak tahu akhir hayatnya kapan. Sementara kalau taubatnya ditunda kedahuluan wafat, tentu saja ini sebuah kerugian, bahkan penyesalan yang tidak mungkin akan ditebus. Nah, maka setan itu salah satunya. Nah, kalau seorang muslim tidak melakukan taubat, tentu tidak akan mencapai yang namanya muslim kafah. Lah cara setan menggagalkan langkah manusia menuju muslim kafah dalam aspek ini adalah dibujuk untuk ditunda-tunda taubatnya. Itu salah satu aspek. Nah, penundaan taubat itu sangat berbahaya. Sangat boleh jadi karena taubat itu ditunda-tunda, maka taubat itu bisa keduluan wafat. Kalau taubat kedahuluan wafat bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tobat yang tidak diterima. Itu rasanya kita sudah pernah membaca ayatnya itu. Coba di surat An-Nisa, Pak Ahir. Ini kaitannya dengan ayat ini 133 surat Ali Imran, bersegera bertaubat, mendapatkan maghfirah Allah. Lah setan kemudian menghalang-halangi, menunda-nunda. Pertanyaannya, akibatnya apa kalau taubat itu ditunda-tunda? Coba dilihat ayat 17-18 coba. Ayat 17 dan ayat 18. Innama taubatu 'alallahi lillahi. Ya, itu betul Pak Toha. Itu apa? Enggak, Ibu tadi yang baca bagus tuh Ibu tadi. Boleh dibaca ayatnya? Innamat taubatu 'alallahi. Ya. Dulu. Ya, silakan. Coba Bu, tadi Bu Siti jawab silakan. Saya? Ya. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib summa yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Iya. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya
pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ya, ayat itu sama dengan sejalan dengan ayat 133 surat Ali Imran tadi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, ampunan itu bisa digapai melalui taubat. Bersegera itu apa? Bersegera itu artinya jangan ditunda-tunda. Nah, maka di ayat yang baru saja dibaca tadi itu, taubat itu diterima oleh Allah kalau min qoribin, ya, taubat segera. Itu taubat yang diterima oleh Allah. Kalau ditunda bagaimana? Coba ayat 18-nya. Kan 8-nya aku 18. Dan tobat. 18. Lihat Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang, dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Jelas ya, akibat tobat ditunda sampai keduluan ajal tiba, maka tobatnya itu tidak diterima. Nah, gitu. Maka setan cara menggagalkan hidup manusia, gagalnya hidup bukan dihitung gagalnya dunia saja, tapi gagal yang paling gagal itu adalah kalau orang gagal menggapai akhirat. Orang yang gagal menggapai akhirat itu termasuk orang yang terlambat taubatnya, yang akibatnya taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya di dalam pelajaran tasawuf itu sampai yang namanya dosa itu diwanti-wanti betul. Jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Sekecil apapun dosa, kalau tidak segera dihentikan, itu bisa jadi merambah menjadi dosa yang besar. Dan seterusnya, dan seterusnya. Apalagi kalau sampai tidak bertaubat, tidak segera bertaubat. Jelas, jadi setan cara menggagalkan langkah manusia menjadi muslim kafah, itu adalah dengan cara menggagalkan ibadahnya, bukan dihalang-halangi, tapi dibisikkan untuk kesenangan menunda-nunda ibadah. Nah, menunda ibadah itu bukan hal yang baik, itu termasuk kena bisikan iblis, kena bisikan setan. Barang siapa yang menunda, sudah ada kesempatan berbuat baik, tapi kemudian dia tunda, dengan alasan-alasan yang tidak sesuai alasan syariat, maka itu sadarlah itu sedang kena godaan iblis. Bahayanya kalau yang ditunda itu adalah taubat. Kalau taubat itu ditunda, bisa kedahuluan ajal tiba dan akhirnya taubatnya tidak diterima. Kalau taubatnya tidak diterima, dalam ayat 18 surat An-Nisa, orang yang taubatnya tidak diterima itu matinya disamakan dengan orang kafir.
Nah, itu walladzina yamutuna wa hum kufar. Matinya disamakan sama orang kafir. Sama dalam hal apa? Dalam hal ahli nerakanya. Itu bahayanya di situ. Yang kedua, orang yang tobatnya terlambat, begitu wafat sakaratul maut baru mengatakan taubat, itu matinya dianggap seperti matinya Fir'aun. Karena Fir'aun itu tobatnya itu adalah ketika sudah mau tenggelam di laut. Nah, mau tenggelam di laut ketika mengejar Musa dan jamaahnya, ketika mau tenggelam baru mengatakan dia bertobat dan masuk Islam, jelas itu tidak diterima. Nah, itu dijelaskan oleh Al-Quran di dalam surat Yunus. Ya, ini satu bagusnya dibuka ayatnya supaya ini utuh pemahamannya. Setan menggagalkan manusia dengan cara bisikan menunda ibadah. Menunda ibadah salah satunya adalah yang bahaya menunda taubat. Kalau taubat itu ditunda, bisa kedahuluan ajal tiba, wafatnya, taubatnya tidak diterima, dan wafatnya dianggap sama dengan wafatnya orang kafir dalam hal sama ahli neraka. Nah, itu kondisi taubat yang gagal seperti itu sama dengan taubatnya Fir'aun yang dijelaskan di surat Yunus ayat 90 ayat 90 dan 91. Ayat 90 dan 91. Ya, betul. Ya. Boleh dibaca? Boleh? Yang lain barangkali sebentar. Yang lain? Selain ibu tadi, ada ibu yang lain atau ada bapak yang lain? Ada Bahat. Siapa? Ya. Ayat 90 ya. Ya. 90 dan 91, Bu. Oh iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'amba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta iza adrakahu gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan, melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim atau berserah diri. Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan." Itu nasibnya Fir'aun. Ya, nasibnya Fir'aun seperti itu. Ketika dia sudah mau tenggelam, baru dia mengatakan amantu, saya beriman.
itu pun imannya tidak mengatakan iman kepada Allah, padahal lebih singkat dan itu benar. Saya beriman kepada Allah, tidak begitu. Tapi dia mengatakannya saya beriman kepada yang diimani oleh Bani Israel. Nah, gitu. Yang diimani Bani Israel. Karena apa? Tidak bisa menyebut Allah karena tidak biasa. Nah, ini bahayanya di situ, ya, bahayanya di situ. Apa yang kemudian terjadi? Tidak diterima. Dia mengatakan saya beriman, tidak ada Tuhan selain Tuhan yang diimani oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang Muslim. Ya, wa ana minal muslimin. Saya termasuk seorang Muslim. Tidak diterima oleh Allah. Kenapa baru sekarang? Itu jawaban Allah. Padahal kamu durhaka sejak dulu dan selalu membuat kerusakan. Ayat ini penting menunjukkan bahwa sejak dulu umat-umat terdahulu juga sebenarnya umat Muslim yang taat kepada Allah. Jadi istilah Islam Muslim itu tidak hanya umat Muhammad, tapi mereka juga Muslim. Itu yang benar begitu. Maka agama di sisi Allah hanya Islam. Ya, begitu. Nah, ini rangkaian tadi. Kalau setan itu gagal menghalangi manusia beribadah, salah satunya bertaubat kepada Allah, maka kemudian didorong untuk menunda-nunda. Kalau yang ditunda-tunda itu ibadah biasa, mungkin belum terlalu berbahaya. Tapi kalau yang ditunda itu namanya taubat, itu sangat berbahaya. Karena kalau sampai kedaluan ajal tiba, maka taubatnya tidak diterima, wafatnya disamakan dengan wafatnya orang kafir, dan wafatnya disamakan dengan wafatnya Fir'aun. Itu nasib orang yang menunda-nunda taubat. Nah, itu strategi kedua iblis, menggagalkan ibadahnya manusia, menggagalkan langkah-langkah manusia menuju Muslim kafah. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini pelan-pelan supaya betul-betul namanya juga pemantapan, supaya betul-betul sistematika pemahaman kita utuh. Ya. Barangkali ada yang mau bertanya. Kalau ada yang bertanya. Silakan. Boleh lewat chatting atau langsung aja buka mic, mumpung ada kesempatan. Dan kita kan orangnya tidak terlalu banyak, saya kira. Jadi ada juga yang sampai ratusan gitu kan, nggak kebagian itu. Ini silakan. Kalau tidak ada, saya mau melanjutkan satu lagi, masih ada cukup waktu. Nah, kalau strategi kedua gagal, maka setan akan menggunakan strategi ketiga untuk menggagalkan ibadahnya manusia. Dengan cara apa? Dengan cara didorong untuk tergesa-gesa di dalam melaksanakan ibadah. Ya. Ini mungkin juga pernah terjadi pada kita, mungkin ya, tapi mungkin juga tidak. Mendorong-dorong, jadi karena dihalangi tidak mempan, kemudian dibisikkan untuk menunda-nunda juga tidak mempan karena sudah biasa disiplin ibadah. Tapi kemudian strategi ketiga iblis setan menggagalkan ibadah manusia adalah didorong-dorong untuk tergesa-gesa, terburu-buru dalam menjalankan ibadah. Nah, ini tadi yang ngobrol sebelum ngaji tadi itu. Tahu bahwa yang namanya Ramadan itu kan ibadahnya kan sangat luar biasa, nilainya tinggi. Yang sunnah laksana ibadah wajib, yang wajib nilainya berlipat ganda sampai 700 kali lipat. Itu kebaikan-kebaikan ibadah di bulan Ramadan. Tapi ada yang sedikit anomali. Ketika terdorong untuk sangat tertarik hidangan berbuka, maka maghribnya, sholat maghrib ketika sedang buka puasa itu cenderungnya itu diperpendek gitu. Nah,
Ini Pak Akhir, kira-kira ada enggak fenomena begitu tuh? Ya, ada, insya Allah ada. Ada ya. Jadi suka ada. Ya, suka ada. Jadi sholat maghribnya ketika akan berbuka puasa itu atau sedang di tengah buka puasa itu, atin hafal, ad-duha hafal, liam yakunil hafal. Tapi itu tadi, yang dipilih adalah surat-surat yang pendek. Idza jaa, tabbat, trikul, gitu. Nah, itu. Nah, maka tadi ada diskusi, kalau pilihan-pilihannya itu yakin bukan karena tergesa-gesa ingin segera menikmati dengan berbuka puasa, tidak apa-apa. Kalau pilihannya itu memang betul-betul mantap, oh ini karena saya bukan karena tergesa-gesa, tapi karena memang afdol kemuliaan, keutamaan surat-surat ini, maka walaupun pendek saya pilih. Tidak apa-apa kalau pertimbangannya itu. Tapi persoalannya harus istafti kolbak, cek betul kata hati kita. Memang karena keafdolian, keutamaan surat, atau memang sebenarnya ada perasaan ingin segera selesai. Ya, ingin segera selesai karena sudah ditunggu hidangan puasa yang sangat-sangat menarik itu. Nah, ini cara menggagalkan atau cara paling tidak mengurangi kesempurnaan ibadah. Ya, kesempurnaan ibadah. Nah, maka di samping ada 7 strategi, itu ada 11 pintu masuknya setan dalam diri manusia. Ya, di samping ada 7 strategi menggagalkan, ada 11 pintu masuk. Nah, salah satunya pintu masuk setan dalam diri manusia itu adalah melalui syahwat. Salah satunya adalah syahwat selera makan. Oleh karena itu, kalau makan berdasarkan selera, biasanya lalu berlebihan. Dan itu bisa menimbulkan dosa minimal makruh. Tapi kalau makan itu berdasarkan kebutuhan kesehatan, maka tidak perlu berlebihan. Kata Nabi, makan itu cukup asal kira-kira badannya menjadi sehat, bisa tegak sholat. Sudah cukup. Nah, tapi kalau berdasarkan selera, semua yang itu diabaikan. Ya. Karena sepanjang selera masih menarik itu makanan, betapapun tetap masih dikejar. Nah, itu termasuk bagian-bagian dari bisikan iblis. Tergesa-gesa. Itu sebabnya Nabi pernah menyatakan bahwa al-ajalah itu minasyaiton. Jadi terburu-buru itu merupakan perbuatan setan. Al-Quran, Pak Heri boleh dilihat surat Al-Baqarah. Kembali di surat Al-Baqarah ayat 154 atau 53. Nah, ini ayat yang sering disampaikan, tetapi kita perlu melihat rahasia maknanya. Kalau makna literalnya, makna teksnya, mintalah kalian wahai orang beriman pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sudah, itu makna yang tampak seperti itu. Tapi di situ ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis sabri wassalah. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Kalau kita ditanya, mana yang lebih penting, sabar apa salat? Pasti kita mengatakan salat. Jadi jelas itu. Karena salat itu adalah kewajiban utama. Tapi kenapa sabar didulukan seruannya di situ? Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Apa kontribusinya kesabaran terhadap kualitas sholat? Sholat hanya akan bisa baik kalau dilaksanakan dengan sabar. Sebaliknya sholat itu akan amburadul, tidak berkualitas, manakala sholat dilakukan terburu-buru. Nah, di sini iblis cara menggagalkannya sholat manusia tidak dilarang karena tahu kewajiban sholat. Tidak mempan untuk ditunda. Karena apa? Karena memang sudah biasa disiplin awal waktu. Tapi kemudian iblis cara menggagalkan sholat manusia diburu-buru. Secara tergesa-gesa. Nah, kalau sholatnya tidak dengan kesabaran, maka sholatnya bisa rusak. Fatihahnya hafal, tapi tajwidnya semua tertinggal. Minimal akan hilang beberapa huruf. Dengan cara misalnya kalau baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wah, itu hafal
tetapi huruf akhir menjadi banyak yang hilang. Dan itu Fatihahnya bisa rusak. Kalau Fatihahnya rusak, maka dianggap tidak sholatnya tidak sempurna. Ada pertanyaan mungkin dari Pak Teguh barangkali? Di mic-nya diaktifkan dulu. Mic-nya belum kedengaran. Mic-nya boleh dibuka Pak Teguh. Gambar, nah ada. Silakan. Nggih. Enggak, Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Tadi ada semacam kita menunda berbuat baik seperti itu. Kami kebetulan di masjid kami itu masjid paling besar di kecamatan kami, itu katakanlah ada pengajian gitu ya, Ustadz ya, dari Ustadz. Terus itu sampai lewat waktu zuhur gitu loh. Nah, itu mereka tuh tetap saja tidak mengutamakan sholat dulu, malah saya sendirian sholat gitu. Saya karena sudah waktunya saya sholat sendirian, sedangkan rombongan pengajian belum selesai. Baru kira-kira 12.15 baru selesai gitu loh. Ini gimana Ustadz? Kita mengutamakan pengajiannya atau sholat tepat waktunya? Kami agak rancu ini Ustadz. Mohon penjelasannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan bagus karena faktual. Iya. Sayogianya ya sebaiknya sholat dulu. Ya. Sholat dulu. Nah, hanya saja biasanya ada kekhawatiran kalau sholat dulu nanti jamaahnya bubar padahal pengajian belum selesai. Kadang-kadang ada alasan praktis begitu. Kemudian yang kedua, ada juga argumen, walaupun ini kurang tepat, ada argumen bahwa mencari ilmu itu wajib. Jadi ngaji itu wajib. Sementara sholat awal waktu itu sunnah. Maka yang wajib didahulukan yang sunnah. Ya, itu argumennya biasanya gitu Pak Teguh. Okay. Jadi memang ada kaidah fikih sih, ada kaidah fikih al-wajib muqaddamun ala sunnah, yang wajib itu didahulukan. Nah, mencari ilmu itu hukumnya wajib, maka didahulukan, sementara sholat awal waktu itu sunnah kesempurnaan. Argumennya begitu. Tetapi meskipun punya alasan, tentu tidak ada yang lebih baik melebihi. Begitu ngaji ada azan, maka hentikan dulu, segera sholat. Nah, kalau mau dilanjutkan setelah sholat baru dilanjutkan. Itu yang terbaik. Ya, yang terbaik. Terima kasih, Ustaz. Ini tergantung kebijakan pengurus masjid kan begitu. Pengurus masjidnya yang harus membuat kebijakan. Jamnya jangan sampai melewati zuhur. Nah, jangan membuat aktivitas yang melewati waktu sholat. Kira-kira begitu. Terima kasih, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kembali ke ayat 150 berapa tadi? 153 Pak Heri atau 54? 53 ya. 153. Nah, di situ sabar didahulukan dibandingkan sholat karena sabar itu punya pengaruh sangat signifikan terhadap kualitas sholat. Nah, setan cara menggagalkan sholatnya manusia itu dengan terburu-buru. Kalau sholat itu terburu-buru, maka bisa tidak khusyuk, bisa tidak, bacaannya tidak tartil, tajwidnya banyak yang tertinggal, tumakninahnya tidak terpenuhi, dan segala macam. Sehingga sepertinya sholat, tapi banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Itu kalau sholatnya terburu-buru. Maka Muslim kafah sayogianya tidak membiasakan mulai mengurangi. Maaf Pak, saya mau sholat sebentar ya. Nah itu sebaiknya itu dihindari, itu pamit sholat sebentar itu. Karena kalau pamit sholat sebentar itu memang ini sangat sulit. Iya,
sholatnya pasti sebentar betul sih, gitu ya. Nah ini memang bahasa basi yang rada bahaya itu memang. Ya sudah pamit sholat aja, nggak usah dikatakan sebentar. Karena itu mendorong-dorong untuk betul-betul sebentar. Nah sholat sebentar itu bisa jadi tergesa-gesa. Demikian itu adalah aspek yang ketiga. Strategi setan yang ketiga mendorong-dorong manusia tergesa-gesa dalam melaksanakan ibadah. Kadang-kadang tergesa-gesanya itu, ini namanya juga iblis, bisikan-bisikan yang sangat lembut. Kadang-kadang dibisikkan argumen yang seolah-olah benar. Yaitu apa? Kadang-kadang dibisikkan, ayo ini segera selesai, segera selesaikan sholatnya, supaya bisa melakukan ibadah yang lain. Nah, gitu, supaya bisa melakukan ibadah yang lain. Kalau dalam contoh puasa tadi, mensegerakan berbuka kan sunnah, makanya sholatnya kita percepat saja, supaya bisa melakukan sunnah berbuka puasa dengan segera. Nah, pertanyaannya, karena sunnah atau karena selera segera ingin makan? Nah, itu persoalan kejujuran di situ. Ya, persoalan kejujuran ketika melaksanakan ibadah. Nah, di situ harus paham, sadar betul keimanannya, Allah Maha Tahu. Ini karena ingin segera menjalankan sunnah, segera buka, atau memang semata-mata memperpendek, mempercepat sholat maghrib karena selera berbuka puasa. Nah itu kembali, istafti kolbak, cek betul hatinya sesungguhnya apa, motivasi yang ada. Nah itu strategi yang ketiga iblis. Nah, strategi yang ketiga iblis menggagalkan manusia, yaitu diburu-buru supaya ibadahnya tidak sempurna, bahkan kalau bisa sampai gagal. Baik, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Karena ini ibarat orang melakukan perjalanan, ini adalah risiko yang perlu mendapatkan perhatian. Kalau tidak paham tentang risiko godaan setan ini, itu ibadah bisa dijalankan tanpa peduli kualitas, padahal arahnya adalah menuju muslim kafah. Ini belum bicara soal mahabbah, masih jauh. Ya, masih jauh. Ini baru bicara risiko wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Warningnya Allah tadi dalam ayat 208 Al-Baqarah, masuk muslim kafah, itu hambatannya adalah godaan iblis. Iblis menggunakan 7 strategi. Yang saya jelaskan 7 strategi ini adalah ini penjelasan Imam Al-Ghazali dalam kitab yang terakhir beliau tulis sebelum wafat, judulnya Minhajul Abidin. Ya, itu bimbingan orang-orang ahli ibadah. Itu kitab terakhir yang ditulis Imam Al-Ghazali sebelum beliau wafat. Kitabnya tipis, tapi itu merupakan ringkasan dari sekian banyak kitab-kitab beliau sebelumnya. Ada pertanyaan? Itu kayaknya raise hand lagi. Boleh silakan Pak Teguh. Oke. Kedengaran Mas Agus, Mas Hari? Kelihatan. Kedengaran, Ge. Ya. Ini Ustaz, jadi kita kan jamaah di masjid ya, itu imamnya agak cepat gitu loh. Kadang-kadang, nah itu apakah karena kita kan mau negor nggak mungkin gitu ya. Nah, terus kita akhirnya menjadi memaafkan diri sendiri, sudahlah, toh saya waktu awalnya kan ada makmum lillahi ta'ala seperti itu. Jadi tapi apakah itu fair gitu ya? Kita inginnya kan tenang gitulah, tenang, tumak nina seperti itu. Tapi yang Bang Fajar nih sangat cepat gitu. Jadi jadi udahlah, untuk ngayami diri sendiri ya sudahlah, total itu saya sudah makmum, udah dapat 7 rakaat, nggak apa-apa lah ikut imam gitu aja. Demikian Ustaz, apakah demikian baiknya? Ya, ini pertanyaan bagus, faktual. Ya. Kewajiban makmum adalah ngikuti imam. Nah, itu sudah betul. Jadi kewajiban makmum itu ngikuti imam. Walaupun kita punya pendapat lain, punya perhitungan, punya keinginan lain, tetapi resikonya atau kewajiban sholat jamaah
itu adalah mengikuti imam. Ya, mengikuti imam. Nah, bagaimana status sholat kita? Karena mengikuti imam, tidak ada masalah. Nah, di mana letak kesempurnaan kita? Letak kesempurnaannya adalah tadi, di awal inginnya sholat dengan tumakninah, dengan lebih khusyuk, harapannya menghayati bacaan, memahami gerakan-gerakan sholat. Nah, niatnya inginnya begitu. Nah, tapi apa boleh buat? Karena saya makmum wajib mengikuti imam, ya sudah diikuti imam. Nah, apakah pahalanya berkurang? Tidak. Nah, gitu ya. Ini ada hadis qudsi, Pak Teguh dan Bapak Ibu sekalian, ini penting. Ada hadis qudsi firman Allah, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, itu bunyinya begini. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha falahu ajrun wahidun. Siapa yang menginginkan, yang berencana, berniat, berkeinginan untuk melakukan kebaikan, termasuk tentu saja ingin sholat khusyuk. Walam ya'malha, tapi dia belum bisa melaksanakan. Tapi dia selalu punya keinginan. Apa bagian dia? Dari sisi ibadahnya, nilainya seperti apa? Kata Nabi, dalam hadis qudsi firman Allah, falahu ajrun wahidun, dia tetap memperoleh pahala 1. Nah, jadi pahalanya sudah didapat. Tapi yang paling baik tentu saja wa man hamma bi hasanatin wa amila biha, siapa yang punya rencana, tekad, niat melakukan kebaikan, lalu dia bisa melaksanakan, maka ada kemungkinan 3 tingkatan. Mungkin pahalanya minimal falahu asyru amsaliha, mungkin 10, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat kebaikan yang diperoleh kalau rencana baik tadi dilakukan. Nah, yang berikutnya bahkan sampai kebaikan itu pahalanya tidak terhingga. Nah, ini keuntungannya orang yang punya rencana, punya semangat, punya niat kebaikan. Nah, kalau hadis ini dijadikan dasar case-nya Pak Teguh tadi, pengen sholat khusyuk, tenang, tiba-tiba imamnya ngebut, maka pahala keinginan sholat khusyuknya tetap dapat, dan kemudian pahala karena seorang makmum mengikuti jamaah, mengikuti imam, wajib ikut imam juga dapat. Dengan begitu tidak mengurangi nilai ibadah sholat dia. Nah, dari sisi ibadah, hanya tentu saja nilai kekhusyukan, hikmah khusyuknya yang mungkin belum diperoleh. Gitu kan? Kan beda sholat dengan khusyuk, menghayati dengan tenang, itu beda. Kalau sholat khusyuk itu subhanallah, itu luar biasa. Ya. Selesai sholat itu bisa betul-betul rileks. Kalau sholatnya itu betul-betul tertib khusyuk. Ya. Karena dia hayati betul. Dan disinilah sholat level 2 itu sudah sangat luar biasa. Sholat level 2 itu adalah sholat yang difungsikan untuk zikrullah. Mulai dari Allahu Akbar. Itu bacaannya betul, dia faham maknanya, lalu dihayati makna-makna bacaannya. Allahu Akbar. Lesannya membaca, pikirannya faham, oh Allah Maha Besar. Lalu hatinya memahami maknanya, Allah Maha Besar. Selain Allah adalah kecil. Segala persoalan hidupku sesungguhnya di hadapan Allah hanya kecil saja. Betapa berat persoalan hidup yang hamba hadapi, jika Allah menghendaki selesai, maka selesai. Nah, itu salah satu pemaknaan Allahu Akbar. Nah, belum lagi nanti mulai membaca Fatihah, mulai membaca segalanya, sampai kepada duduk Rabbi Firli, itu kalau dihayati betul sebagai zikir, itu luar biasa. Rabbi Firli, wahai Allah, ampuni hamba. Nah, itu mohon ampun kepada Allah. Itu kalau bisa dibaca dengan tenang. Makanya sangat sayang kalau sholat Rabbi Firlinya itu buru-buru. Akhirnya ngebut bacanya, boro-boro menghayati maknanya, dirasakan isinya.
itu bacaan tidak salah pun sudah beruntung. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani Allahu Akbar gitu. Nah, itu sudah cepat selesai kalau model begitu. Padahal di dalam sholat doa yang sempurna itu antara lain ada di dalam Rabbi firli. Itu ada 8 atau 9 permohonan kepada Allah. Rabbi firli, wahai Allah ampuni hamba. Warhamni, sayangi hamba. Wajburni, tutup dan penuhi segala kekurangan hamba. Warfa'ni, angkat derajat hamba. Warzukni, berikan hamba rizki. Wahdini, berikan hidayah. Wa'afini, berikan afiyah. Wa'fu'ani, dan maafkan segala kesalahan termasuk yang kecil-kecil. Itu kan 8 permohonan yang sangat sempurna. Nah, betapa kalau orang itu sholatnya tenang, khusyuk, menjadikan sholatnya bagian zikir kepada Allah, wah itu sangat luar biasa. Nah, setan cara menggagalkannya diburu-buru supaya cepat selesai. Nah, padahal sholat untuk level kedua itu betul-betul Allah perintahkan melalui di dalam surat Toha itu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Tidak ada Tuhan selain aku, maka beribadahlah kepadaku dan tegakkan sholat untuk berzikir kepadaku. Nah, itu salah satu ayat di dalam surat Toha. Ya. Suratnya Pak Toha. Itu surat Toha ayat berapa itu? Ayat 14 atau ayat 20? Boleh dicek Pak Ari. Nah, begitu kira-kira Pak Teguh. Jadi betul karena sebagai makmum mengikuti imam, tetapi pahala keinginan sholat khusyuk, tenang, tumakninah dan lain-lain tetap mendapatkan pahalanya. Yang kurang paling-paling hikmah dari sholat khusyuknya. Hikmahnya yang kurang. Tapi dari sisi nilai ibadahnya tidak berkurang. Nah, itu sholat level 2. Ya. Sholat level 2 itu sholat untuk berzikir kepada Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Nah, sholat level 3 itu adalah sholat yang tadi ayatnya 153 atau 154 tadi, surat Al-Baqarah tadi. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah. Sholat untuk minta pertolongan media, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti sholat yang keempat, sholat untuk meningkatkan muraqabah, ketajaman dan kesadaran spiritual, kesadaran rohani. Tandanya orang itu cerdas qalbunya adalah apabila dia punya muraqabah, yaitu kesadaran yang sangat mendalam bahwa segala aktivitas hidup lahir batinnya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah nanti sholat yang level 5 itu adalah innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat yang level paling tinggi itu adalah sholat yang karena mendapatkan hikmah sholat, itu orang itu lalu dirinya dengan sendirinya terbentengi dari setiap perbuatan keji dan munkar. Ya. Mau berbuat tidak baik, malu masa habis sholat menghadap Allah. Ini juga dalam aktivitas keseharian juga selalu dilihat Allah, masa melakukan keburukan. Itu orang yang punya muraqabah, yang kemudian sekaligus sholatnya sampai level 5. Itu 5 level sholat. Ya. Baik, ada yang lain? Tanya Ustaz. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau saya mau makan, terus adzan. Nah, terus saya makan dulu, alasannya supaya sholatnya lebih khusyuk gitu. Karena kalau lapar ini ya, takutnya sholatnya nggak khusyuk. Nah, itu sholat yang level berapa, Ustaz? Ya. Makan yang dianjurkan, didulukan daripada sholat itu hanya makan malam. Hanya makan malam. Kata Nabi itu ada hadisnya itu. Al-asha qablal isya. Jadi kalau makan malam itu sebaiknya sebelum sholat isya. Jadi kalau sudah sediakan makan malam, kemudian datang waktu sholat, boleh makan dulu. Nah, makan malam yang sudah melebihi waktu isya itu malah makruh dalam agama.
Nah, rupanya ini ada rahasia kesehatan rupanya Pak Aher. Jadi kalau makan malam itu terlalu malam, itu perspektif kesehatannya tidak baik. Apalagi kalau langsung tidur gitu ya. Ini luar biasa. Itu dikutip banyak itu dalam Tibbun Nabawi juga banyak. Nah, bagaimana sholat-sholat yang lain? Nah, yang penting jangan sampai lewat sepertiga waktu awal itu aja, Bu. Ya. Jadi ada azan, kita sedang makan, diteruskan apa tidak, teruskan boleh. Tapi jangan sampai kehilangan awal waktu. Awal waktu itu mana? Ya sepertiga waktu yang pertama. Kalau sholat zuhur itu mulai misalnya jam 12 sampai jam 3 masuk waktu asar, ya makanya jangan sampai 1 jam lebih dari jam 1 zuhurnya. Kira-kira begitu. Ya, karena sholat itu ada sholat awal waktu. Ada waktu afdol namanya. Itu awal waktu. Yang kedua ada waktu muasa, waktu leluasa maksudnya. Waktu leluasa sholat adalah waktu yang kedua, katakanlah jam yang kedua. Nah, yang ketiga namanya waktu mudoyak, waktu yang sudah darurat sempit. Itu sudah bagian akhir dari waktu. Nah, maka seseorang masih dianggap sholat awal waktu, manakala tidak melebihi sepertiga waktu yang pertama. Nah, orang dianggap sholat tepat waktu, walaupun di akhir waktu, asal dia minimal mendapatkan 1 rakaat masih dalam waktu sholat yang bersangkutan. Ya, kira-kira begitu. Demikian, Bu. Ya, jazakallah Ustaz. Baik ya. Gimana, cukup? Ya. Lalu kalau sholat itu kita berusaha, kalau jamaah itu berusaha untuk tidak ketinggalan takbir. Maksudnya takbir yang takbir yang pertama gitu loh maksudnya. Iya. Ya gitu Ustaz. Ya, itu upaya yang baik. Itu upaya yang baik. Tetapi rakaat pertama itu bisa diperoleh, yang penting tidak ketinggalan ruku. Nah, gitu ya. Jadi kalau meskipun tidak mendapatkan takbir, bahkan tidak mendapatkan surat Al-Fatihah, asal masih mendapatkan rukuknya imam, itu masih dianggap mendapatkan rakaat yang pertama. Penting itu. Ya, yang penting. Jazakallah Ustaz. Amin, alhamdulillah. Pak Aher, sementara cukup ya. Nah, nanti kita. Pak Ustaz mau tanya satu aja, Pak Ustaz. Oh, boleh. Kalau dalam soal kita kan ingin menambah hafalan surat-surat Al-Quran itu ya. Nah, untuk aplikasinya kan biasanya katanya dipakailah dalam setiap sholat gitu ya. Nah, misalnya dalam sholat itu suratnya itu kan panjang, terus belum selesai, masih 3 ayat terakhir lupa gitu Pak Ustadz. Terus kita harus ngulang lagi atau dicukupkan sampai di situ saja, atau harus ganti dengan surat yang lain gitu. Ini pertanyaan praktis juga bagus. Orang pertama yang perlu paham, bacaan surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Ya. Artinya sunnah itu dibaca bagus, tidak mengurangi keabsahan sholat, walaupun tidak sempurna betul. Nah, itu satu. Yang kedua, sholat yang suratnya lebih panjang tentu lebih baik. Apalagi motivasinya sekaligus aktivasi memantapkan hafalannya. Nah, pertanyaannya tadi, gimana kalau lupa di dalam 1 ayat? Apa yang harus dilakukan? Ada beberapa alternatif. Ya. Kalau lupa, boleh diganti surat lain atau boleh langsung rukuk. Nah, itu kalau lupa. Yang tidak boleh justru diam lama gitu, inget-inget gitu. Nah, apalagi sampai tidak sadar kakinya terentak-entak, ini kok jadi lupa gitu. Malah batal itu. sampai gemes sendiri begitu, sampai berekspresi begitu. Nah, itu malah tidak baik, bisa-bisa membatalkan sholat. Begitu lupa, itu boleh langsung rukuk atau boleh mengganti surat yang lain. Begitu. Ya. Karena di dalam Al-Quran sendiri kan sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Orang baca Al-Quran lupa itu hakikatnya itu ya memang Allah menghendaki begitu.
hikmahnya orang baca ayat Quran lupa itu supaya ada semangat untuk memantapkan hafalannya lagi. Demikian, Bu. Ya, itu nuhun Pak Ustaz. Kalau loncat ke ayat berikutnya boleh? Boleh. Kalau gimana Pak? Kalau misalkan dari ayat ke-4 kelimanya lupa langsung ke-6. Enggak boleh. Jadi tidak boleh meninggalkan, tidak boleh secara sengaja meninggalkan ayat. Ya. Tidak boleh secara sengaja meninggalkan ayat. Loncat itu tidak boleh. Itu yang boleh malah stop wakaf di situ, kemudian ruku atau mengganti surat yang lain. Ustadz, tadi kalau terlupa, belum selesai satu surat itu, terlupa, kemudian anjurannya tadi kan langsung aja ruku gitu ya. Tapi ini ada juga kejadian lupa, dia berhenti sebentar dalam rangka mengingat, ya. Ini imamnya dalam rangka mengingat, tapi kemudian waktu dia baca lupa lagi gitu ya. Dia mencoba sampai 2-3 kali. Kemudian karena nggak ketemu juga, ya dia langsung ruku gitu. Itu gimana itu ya? Sebenarnya nggak usah begitu. Kalau imamnya paham, sebenarnya nggak usah begitu. Nggak usah mencoba-coba mengingat-ingat. Apalagi kalau sampai lama. Ya. Ukuran lamanya itu berapa? Kalau melebihi sekedar ucapan tasbih, ya, sejugar subhanallah. Kalau itu kira-kira sebatas itu masih lupa, sudah tidak usah diingat-ingat lagi. Langsung ruku atau ganti surat yang lain. Karena kalau mengingat lagi, apalagi diulang lupa lagi, itu malah bisa mengganggu kekhusyuan. Dia sendiri bisa makin grogi, ya gitu ya. Kemudian makmum juga bisa terganggu konsentrasi. Gitu. Bahkan kalau ada makmum yang mengingatkan itu, yang sunnah mengingatkan pun itu yang di depan, barisan awal. Yang di belakang, yang di barisan belakang nggak usah teriak. Ya, nggak usah teriak mengingatkan imam yang lupa sedang baca ayat, nggak usah. Yang mengingatkan itu yang depan, yang paling depan. Gitu. Itu salah satu adab syariah etika sholat berjamaah. Begitu Pak Toha? Iya, terima kasih Pak Yusuf. Baik, Pak Aher. Saya kira sampai di situ dulu kajian kita. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan lagi kita bisa lanjutkan. Pemantapan Muslim Kafah, karena pemantapan ini namanya juga pemantapan, bisa lebih lama, harus lebih dalam dibandingkan materi-materi mukadimah sebelumnya, ya kita pelan-pelan. Strategi 7 strategi iblis menggagalkan ibadah manusia menuju Muslim Kafah, salah satunya itu adalah ada 7, nah 3 sudah kita jelaskan, nah nanti 4, 5, 6, 7 kita sambung pada pertemuan berikutnya, mudah-mudahan Allah berikan waktu. Saya kira demikian Pak Aher dan seluruh jamaah sekalian, kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi umrina. Wahai Allah, berkailah umur kami. Wa barik lana fi ilmina, berkailah ilmu kami. Wa barik lana fi a'malina, berkailah amal-amal kami. Wa barik lana fi rizkina, berkailah rizki kami. Wa barik lana fi ahlina wa auladina wa dzurriyyatina, berkailah keluarga kami, putra-putri kami, dan seluruh keturunan kami. Wa barik lana fi kulli ma a'taitana, berikanlah keberkahan apapun yang Engkau karuniakan kepada kami. Allahumma tawil a'marana fi sihhati wal afiyah. Ya Allah, panjangkan usia kami dalam keadaan sehat wal afiyat. Wa tawil a'marana fi najahi was sa'adah. Panjangkan usia kami ya Rabb senantiasa dalam sukses dan bahagia. Wa tawil a'marana fil ibadati wal khairi was salamati wa husnil khatimah. Panjangkan usia kami ya Allah senantiasa istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam segala kebaikan. Selamatkan kami, lindungi kami, jaga kami dari segala mara bahaya kehidupan. Dan jika saatnya tiba kembali kepadamu ya Allah, berikan kami husnul khatimah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika ada khilaf dan alfa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.